Halo, halo, selamat pagi. Buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi sibuk nih ya buat ngurusin skripsi, ngurusin hal-hal lain yang terkait dengan perkuliahan, jangan lupa subscribe, like, dan tonton video dari Lutfia Ulfa Irmita. Nah, pagi ini kita akan mencoba membahas mengenai beberapa hal terkait dengan masalah skripsi. Karena banyak sekali ya, ada informasi-informasi terbaru yang mungkin kalian juga pernah dengar nih. Ada beberapa orang yang sempat mengakhiri hidupnya cuma gara-gara karena skripsi. No, jangan seperti itu teman-teman. Guys, kita harus lebih berpikir realistis, kita harus berpikir lebih bijak lagi bahwa hidup kita itu nggak cuman sekarang gitu. Kita perlu lebih bijak dalam menentukan pilihan dan tentunya kita juga semua harus tahu bahwa skripsi ini harus kita hadapi dengan baik, hadapi dengan penuh rasa simpati yang luar biasa. Jadi kita juga harus bisa lebih fight lagi untuk skripsi kita biar kita cepat lulus dan tentunya bisa dapetin gelar sarjana. Oke guys, pagi ini mungkin kita akan langsung berbicara langsung dengan salah satu pakar kita. Pakar yang memang akan membahas secara tuntas, mengupas sedikit demi sedikit mengenai apa sih itu skripsi dan apa sih itu yang namanya bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan selesai. Nah, buat teman-teman, jangan lupa pokoknya buat share video ini ke teman-teman kalian yang memang lagi bingung, apalagi bingung soal skripsi. Oke guys, let's check this one. Buat poin pertama, kita akan coba perkenalkan terlebih dahulu siapa sih sebenarnya pakar yang satu ini. Oke, langsung aja ya guys ya. Pagi ini, gue kedatangan salah satu dosen dari salah satu universitas Islam di Indonesia. Dan tentunya ini dia juga udah punya pengalaman cukup banyak mengenai menghandle anak-anak yang lagi skripsi. Dan tentunya dia juga sering banget ibaratnya mendapatkan keluh kesah, cerita, dan lain sebagainya mengenai skripsi itu. Nah, langsung aja ya, gue kenalin nih siapa dia. Oke, Bu dosen, boleh silahkan dicoba dulu perkenalkan. Oke, halo guys, sahabat skripsi dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Lutfia. Saya salah satu dosen di Universitas Islam di Indonesia. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik secara umum buat kalian yang mau menyelesaikan skripsi supaya memiliki motivasi ya, setidaknya gambaran secara umum gimana sih skripsi itu dan apa aja yang harus kalian lakukan ketika kalian menghadapi atau kalian mau menyusun skripsi dari awal sampai akhir tentunya. Nah guys, berarti kalian sudah tahu kan ya siapa kira-kira pembicara pada pagi hari ini. Nah, buat teman-teman sekalian, pasti tentunya kalian juga berpikir nih, skripsi itu seperti apa sih yang paling ideal, yang paling bagus, dan yang tentunya yang paling ibaratnya disukai oleh dosen-dosen. Terutama apabila kalian sekarang ini lagi mau nyusun skripsi. Nah, kira-kira dari Bu Lutfia ada sesuatu yang mungkin ingin kalian ingin Ibu sampaikan? Kalau berbicara tentang skripsi yang disukai dosen, tentu kalian harus memilih topik dari skripsi itu yang terupdate gitu ya. Jadi penelitian-penelitian yang terkini itu pasti disukai oleh dosen. Selain itu, dosen juga akan menyukai skripsi kalian jika kalian memahami secara keseluruhan isi dari skripsi tersebut. Dari judul, kemudian tujuan penelitian, selanjutnya metode, nah itu kalian harus benar-benar paham. Jadi kurang lebih kita harus mengetahui lebih dalam terkait dengan judul kita itu seperti apa ya Bu ya, dan tujuan penelitian kita bagaimana, lalu kita juga harus lebih tahu terkait dengan metode apa yang akan kita gunakan untuk di penelitian kita. Oke, berbicara mengenai judul, kira-kira kalau menurut Bu Lutfia sendiri, judul yang menarik atau cara membuat judul yang bagus itu seperti apa ya Bu ya? Oke. Langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk membuat judul, tentu kalian harus memilih topik penelitian. Untuk topik penelitian, yang pertama, kalian harus sering-sering membaca jurnal penelitian terbaru ya, yang terupdate.
Selain itu, kalian harus tahu karakteristik dari dosen-dosen kalian, karena biasanya dosen-dosen itu memiliki spesifikasi penelitian tertentu. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa topik penelitian yang bisa kalian lakukan untuk bidang pendidikan. Di antaranya, kalian bisa memilih topik penelitian tentang proses belajar di kelas, lingkungan di sekolah, kemudian perilaku siswa. Selanjutnya ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini kalian bisa menggunakan model penelitian pengembangan untuk skripsi kalian. Selanjutnya ada media pembelajaran, kemudian hasil belajar, dan yang terakhir manajemen kelas. Jadi itu beberapa topik yang bisa kalian pilih untuk menentukan judul skripsi kalian. Banyak juga ya Bu ya terkait dengan penentuan topik itu seperti apa. Cuman kan kadang mahasiswa tuh kan kalau memang udah nemu topiknya kadang suka bingung nih, sebenarnya masalah apa sih yang mau akan diangkat. Nah, biasanya kalau dari sisi mahasiswanya sendiri sih lebih enak seperti apa ya Bu ya untuk proses penentuan masalahnya? Kalau kalian sudah menentukan topik penelitian, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan masalah pada topik yang sudah kalian pilih. Itu kan, masalah adalah kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi misalnya harapan siswa mendapat nilai 80, tapi hasil tes akhirnya siswa mendapatkan nilai 50. Nah, berarti kan itu ada masalah ya. Kita harus cari tahu masalahnya itu apa. Gimana sih caranya kita mencari tahu masalah untuk penelitian kita? Yang pertama, kalian bisa melakukan pengamatan atau observasi. Jadi, luangkanlah waktu kalian, kurang lebih seminggu, kalian bisa observasi di salah satu sekolah yang kalian tuju. Kalian amati proses pembelajarannya seperti apa yang dilakukan oleh guru, kemudian bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, itu kalian amati, kalian catat. Selama seminggu pasti kalian sudah bisa menentukan masalah yang ada pada sekolah tersebut. Nah, masalah tersebut bisa kalian gunakan untuk topik atau untuk skripsi kalian. Nah, cara yang kedua, kalian bisa lakukan dengan wawancara. Jadi, untuk menentukan masalah pada skripsi kalian, kalian bisa mewawancarai guru atau siswa. Kalian tanya gimana proses pembelajarannya, kemudian sumber belajarnya menggunakan apa aja, media pembelajaran yang digunakan itu apa aja, kemudian bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran. Dan jangan lupa kalian harus tanya ke siswa, menurut kalian pembelajaran kimia misalnya ya, pembelajaran kimia di sekolah itu seperti apa, pembelajaran kimia di kelas itu seperti apa, menyenangkan atau tidak. Kemudian tanya lagi, kalian pengen seperti apa sih pembelajaran di kelas itu, yang menarik menurut kalian itu seperti apa. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan itu bisa kalian ajukan ke guru dan siswa untuk menentukan masalah yang bisa menunjang skripsi kalian. Buat teman-teman bisa dicatat nih, untuk yang tadi penentuan masalah itu bisa diperoleh dari dua sumber. Itu bisa kita menggunakan observasi langsung atau kita juga bisa menggunakan metode wawancara langsung nih buat ke guru ataupun langsung ke siswanya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira step apa nih Bu yang perlu kita lakukan nih sebagai mahasiswa setelah kita bisa menentukan masalahnya? Oke, kalau kalian sudah menentukan masalah, selanjutnya yang dilakukan adalah mencari solusi. Misalnya hasil belajar siswa itu rendah, maka kalian sebagai peneliti, kalian harus mencari solusi dari masalah tersebut. Solusi yang diberikan itu harus berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Jadi, kalian sebagai peneliti harus membaca sebanyak mungkin studi pustaka atau jurnal-jurnal terdahulu, atau bisa dari buku, jurnal, hasil penelitian, sehingga kalian bisa menentukan atau memilih solusi yang tepat untuk mengatasi masalah dari sekolah tersebut. Ya, kalau begitu berarti kita harus banyak-banyak baca literatur dong Bu ya. Kalau untuk yang terkait dengan tadi kita harus baca studi pustaka dan sebagainya. Iya, harus. Sebagai peneliti itu kita nggak boleh malas-malas untuk membaca
literatur atau penelitian yang sudah dipublikasi terlebih dahulu. Oke Bu, kalau kita ngomongin masalah publikasi, biasanya kita bisa dapetinnya dari mana aja ya Bu ya? Bisa dilihat di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan beberapa cara untuk download jurnal internasional yang terupdate. Kemudian saya juga menjelaskan gimana caranya download e-book. Kalian bisa lihat di video saya. Oke, jadi nanti mungkin teman-teman juga bisa langsung cek dan lihat ya, ada beberapa video sebelum ini yang membahas mengenai cara download e-book seperti apa, jurnal-jurnal internasional seperti apa, dan cara membuat citasi itu juga bagaimana, itu juga sudah ada. Nah, kalau membahas mengenai yang terkait dengan studi pustaka sudah, kemudian kita membahas mengenai judul juga sudah. Apa lagi nih Bu yang kira-kira yang perlu kita bahas nih? Oke, jadi kalau misalnya kalian sudah menemukan solusi dari membaca jurnal atau penelitian terdahulu, pasti nanti kan kalian punya ide nih, beberapa. Seperti kalau misalnya hasil belajar siswa itu rendah, berarti kalian harus membuat media pembelajaran atau sumber belajar lain yang membuat siswa itu lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut sehingga prestasi siswa itu bisa meningkat. Atau kalian bisa memberikan saran ke guru untuk melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda gitu. Jadi kalian bisa melakukan eksperimen menerapkan model pembelajaran yang kalian kuasai ya, yang kalian kuasai sebagai penelitian kalian, itu diterapkan ke siswa. Kita lihat gimana, berpengaruh atau tidak. Mudah-mudahan dengan model pembelajaran yang berbeda, itu bisa meningkatkan prestasi siswa sebelumnya. Gitu ya, meningkatkan hasil belajar siswa sebelumnya, karena kita tahu dari masalah yang kita temukan bahwa hasil belajar siswa itu tadi masih rendah. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung berarti kita juga berkontribusi ya Bu ya, gimana caranya kita bisa berinovasi terkait dengan proses pembelajaran di sekolah itu seperti apa. Nah biasanya kan juga kan kalau kita melihat nih di sekolah-sekolah masih banyak juga nih ibaratnya ada pembelajaran-pembelajaran yang tidak efektif dan sebagainya. Nah mungkin ini buat teman-teman juga bisa nih menjadi salah satu bahan nih buat kalian semua kalau memang lagi membahas mengenai skripsi terkait dengan pendidikan. Sepertinya cukup menarik ya Bu ya untuk terkait dengan masalah pendidikan. Seperti yang kita ketahui juga untuk masalah pendidikan ini saat ini juga menjadi masalah krusial ya bagi pemerintah kita. Jadi kita tetap masih harus melakukan pembaharuan. Nah, siapa yang melakukan pembaharuan itu adalah mahasiswa pendidikan. Jadi guru mendapat informasi penelitian terkini atau metode-metode pembelajaran terkini itu dari mahasiswa pendidikan. Jadi buat kalian yang masih menyusun skripsi atau yang mau menyusun skripsi, kalian harus semangat, harus punya motivasi untuk membawa pendidikan ini ke arah yang lebih maju gitu ya, ke arah yang lebih baik. Nah, berbanggalah buat kalian semua yang sekarang ini notabene sebagai mahasiswa di jurusan pendidikan. Karena tanpa kalian nanti Indonesia juga tidak akan ada apa-apanya. Oke? Sepertinya kalau kita bahas mulai dari bab 1 sampai bab 5 cukup panjang ya. Cuman mungkin kalau untuk yang di video kali ini kita akan ngebahas untuk yang terkait dengan bab 1 aja dulu kali ya, atau penentuan judul lah biar lebih enak. Nanti mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas di video-video berikutnya. Nah, mungkin bisa dirangkum kali ya Bu ya untuk terkait dengan apa sih yang kita bahas sudah hari ini. Oke. Dari proses yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama kita harus menentukan topik penelitian, yang kedua kita harus mencari masalah, selanjutnya dari masalah kita bisa menentukan solusi. Gimana cara menentukan solusi? Itu kita bisa membaca dari jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan. Selanjutnya dari solusi itu kita sudah punya ide bahwa kita akan melakukan penelitian atau kita akan menentukan judul skripsi itu menggunakan penelitian eksperimen atau penelitian pengembangan. Jadi judulnya bisa kalian menerapkan model pembelajaran atau kalian membuat atau mengembangkan media pembelajaran. The last thing yang bakalan gue sampai ini buat teman-teman sekalian. Jadi sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih nih buat Bu Lutfia yang sudah mau memberikan
sedikit atau sekelumit mengenai pembelajaran hari ini, mengenai penentuan judul itu seperti apa. Oke, baik. Terima kasih. Nah, buat teman-teman sekalian, tetap semangat. Kalian pasti bisa untuk menyelesaikan skripsi kalian. Jangan sampai kalian tidak lulus. Kalian pasti bisa lulus. Kalian pasti bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat diri kalian sendiri, buat orang tua kalian, maupun untuk semua orang yang ada di sekeliling kalian, yang pasti yang kalian sayangi. Nah, buat teman-teman sekalian semua, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Nantinya kita akan terus berbagi mengenai ilmu-ilmu apa saja yang harus kalian kuasai pada saat kalian menyusun skripsi. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian memang yang sedang membutuhkan terkait dengan semangat-semangat baru untuk membuat skripsi. Oke guys, thank you for watching. Goodbye.